Ada pendapat yang mengatakan, Pak, mutu pendidikan ini juga berkorelasi erat dengan tingkat kesejahteraan guru. Betul. Ya. Nah, seperti apa nih LPM melihat tingkat kesejahteraan guru di NTT? Ya. Terus kebijakan-kebijakan apa, termasuk sertifikasinya, bagaimana, Pak? Ya. Ya. Saya kira kita sudah sepakat ya, sudah sepakat bahwa pendidikan itu adalah satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan. Ya, kemiskinan itu hanya bisa dilakukan dengan meningkatkan pendidikan. Pendidikan dan kemiskinan dihapus dengan pendidikan. Nah, untuk kita di tenaga pendidik kita sudah untuk anak-anak kita yang sekarang ini mengajar di seluruh satuan pendidikan kita di Nusa Tenggara Timur adalah hampir seluruhnya itu alumni dari kita, ya, dari Undana, dari perguruan tinggi, ya, Citra Bangsa dan sebagainya. Itu mereka sudah menghasilkan Muhammadiyah dan sebagainya. Itu kita menghasilkan anak-anak kita yang mengabdi di tempat kita. Dan itu hampir 70-80% anak-anak yang guru honor kita itu adalah alumni dari provinsi kita, Dan kalau berbicara tentang kesejahteraan, tentunya ini selain kalau kesejahteraan guru yang sudah statusnya pegawai negeri sebenarnya sudah sejahtera dengan sertifikasi. Nah, kemudian dengan gaji itu mereka sudah luar biasa. Tidak ada lagi kita mengatakan bahwa guru sekarang ini adalah guru seperti apa yang digambarkan oleh kita semua, pakai sepeda gayung, ya kan? Kemudian bukunya itu jatuh-jatuh di jalan, kemudian tidak punya tas dan sebagainya. Tetapi itu gambaran dulu. Tapi guru-guru sekarang adalah guru-guru yang begitu luar biasa kesejahteraannya. Ya, kesejahteraannya. Ya. Sejauh ini, apalagi di masa pandemi ini, soal sertifikasi guru itu masih berjalan lancar, Pak? Atau terus proses pembayarannya apa per bulan atau tribulan dan lain-lain? Jadi proses sertifikasi tunjangan profesi mereka itu tetap berjalan. Di masa pandemi COVID juga itu tetap jalan. Dan apalagi di masa pandemi COVID itu oleh Pak Menteri kita, Pak Mas Nadiem Makarim itu mengatakan bahwa 24 jam ya tidak diharuskan lagi di masa pandemi COVID mereka untuk memberikan jam wajib mereka 24 jam, tidak lagi dihitung di masa pandemi COVID. Nah, dengan tidak mengajar 24 jam di masa pandemi COVID, apa tunjangan profesi mereka terhambat? Tidak, tetap terbayarkan. Tetap dibayar, tetap terbayarkan. Dan itu ada kriterianya, syarat juga termasuk itu soal jumlah jam itu. Ya, jadi 24 jam per minggu. Itu sebelum pandemi COVID. Tetapi di masa pandemi COVID, 24 jam itu tidak lagi dibahas. Sampai akhir tahun 2020. Pengecualian ini. Ya, jadi kita hitungnya itu 1 tahun ajaran. Jadi tahun ajaran ini berakhir pada Desember. Dan dipastikan pembelajaran BDR, pembelajaran luring dan daring yang dilakukan ini sampai Desember, sampai tahun ajaran berikutnya. Ya bagaimana dengan kelulusannya? Ya sama, saja ditiadakan di masa pandemi COVID, ya kan? Dan itu itu adalah sesuatu yang sakral lah menurut masyarakat ya, apalagi menurut Deganes ini The Tribunes ya. Yang pemirsa ini ya itu sesuatu yang sakral. Jadi kalau tidak ada ya dulu pernah kita ini Pak host, jadi ya kalau tidak ada ukuran apa yang bisa dilakukan oleh kementerian, oleh kita untuk mengukur hasil dari pendidikan. Anak-anak itu ditentukan kelulusan dan itulah gambaran dari proses pendidikan. Tetapi itu semua kita lupakan, ya kan? Kita lupakan dihapus, tidak ada lagi sampai di masa pandemi COVID. Nah, apalagi guru harus mengajar 24 jam di masa pandemi COVID, tidak. Mas Nadiem itu berikan uang tetap terbayarkan tunjangan profesinya meskipun mereka tidak mengajar 24 jam per minggu. Nah, penggantinya adalah mereka memberikan pembelajaran tentang life skill, ya tentang kecakapan hidup. Kemudian yang kedua adalah numerasi, ya
kemudian karakter. Itulah yang dilakukan oleh guru-guru kita selama pandemi COVID. Mereka tidak dituntut untuk penuntasan kurikulum. Tidak dituntut penuntasan kurikulum. Tidak dituntut. Ya kalau dulu kan pembelajaran 1 tahun ajaran mereka harus tuntas, dan itulah ukuran keberhasilan dari satuan pendidikan. Tapi sekarang tidak. Penuntasan kurikulum diabaikan. Yang penting anak itu tidak terpapar virus COVID-19. Pendidikan itu berhasil. Dan itu berhasil, kita semua berhasil menyelamatkan anak-anak kita dari pandemi COVID. Ya, pandemi COVID.